warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bareng gue Kilwa di channel Bantai Gaming. Kali ini kita bakalan bahas soal pemain di event Champions Week pertama. Kita bakalan kasih rating untuk beberapa pemain guys ya. Kita buat tier listnya. Kita mulai paling bawah guys ya. Aduh, pemain kayak gini kayaknya nggak usah ya, 115 ya. Kita mulai aja dari 116. 115 selain KTP, gameplaynya tentu juga masih jelek guys ya. Kita mulai dari pemain yang memiliki playstyle aja guys ya. 118. Tapi sebelum kita bahas pemain 118-nya, gue pengen perjelas dulu guys ya. Pemain over 118, 119 sampai 120 di event ini tuh emang harganya murah, tapi juga ada sedikit kekurangan, yaitu masih menggunakan skill kemahiran lama. Yaitu kemahiran di sini tuh masih menggunakan versi lama guys ya, bukan versi yang baru. Jadi statistiknya itu agak kurang. Cakir. Nah, untuk Cakir, spesial untuk Cakir guys ya. Meskipun overnya 118, kalau kalian dapat pakai guys ya, ini lumayan banget gameplaynya. Statistiknya nggak sesuai dengan gameplaynya. Makanya untuk Cakir sendiri gue kasih rating 8. Gameplaynya bagus guys ya. Kita selanjutnya ke Bardaki. Kalau kalian dapat ya, selain playstyle-nya yang menurut gue agak kurang, kalau kalian dapat tumbalkan aja guys ya untuk Bardaki. Gue kasih rating untuk Bardaki 7 guys ya. Selanjutnya Gabriel Sara. Pemain Brasil over 118, punya playstyle cas. Kalau kalian dapat tukar aja bro. Jadiin shard aja ya. Gue kasih rating 7 untuk Gabriel Sara. Sedangkan untuk Enzo Fernandez over 118 dengan playstyle power suit. Kalau kalian belum punya CM yang punya playstyle, gue rekomendasiin pakai aja guys. Jadi untuk Enzo Fernandez worth it. Kalau kalian dapat dari gacha, pakai aja guys. Gue kasih rating 8 untuk Enzo. Selanjutnya James dengan kemahiran false back, bisa bermain sebagai CDM. Gue kasih rating untuk James 7,5. Kalau kalian dapat, boleh kalian pakai sebagai CDM. Untuk RB karena kemahirannya yang masih lama, gue nggak rekomendasiin lu pakai RB. Tapi kalau lu pengen jadiin dia sebagai CDM, gue rekomendasiin. Untuk James sendiri gue kasih rating 7,5. Pedro Neto over 118 dengan playstyle chipsuit, pace 148, giring bola 141. Gue kasih rating untuk Pedro 7. Kalau kalian dapat, tukar shard aja bro. Selanjutnya ke CDM Torreira over 119 dengan playstyle cas dan juga memiliki stamina bintang 5 dengan trait berani menekel dan long passer dengan work rate yang medium high. Over 119 yang menurut gue lumayan tinggi. Gue kasih rating 7,5. 8. Untuk Lucas Torreira gue kasih rating 8. Kalau kalian dapat, belum punya CM yang over 119, gue rekomendasiin lo pakai aja bro. Selanjutnya ada Sanchez over 119 dengan playstyle otot dan kemahiran defender, memiliki trait berani menekel dan work rate medium high. Gue kasih rating 8 untuk Sanchez. Kalau kalian dapat, pakai aja bro ya. Pakai aja untuk sementara. Selanjutnya Sane over 119, bisa bermain sebagai LM dan juga RW dengan playstyle rocket accelerator. Dia ini bagusnya kalau ngejar bola guys ya. Jadi kalau lu umpan ke Leroy Sané, usahakan pakai tap long shoot guys ya, dimana dia bisa mengejar bolanya, jadi akselerasinya atau playstyle-nya bisa bermanfaat. Untuk Sané gue kasih rating 7,5. Bisa kalian pakai, bisa kalian tumbalkan. Gundogan over 119 CM dengan playstyle tiki taka, punya trait playmaker dan juga work rate high medium, tinggi badan 180 yang agak kurang skill move dan stamina-nya. Kalau kalian dapat, gue rekomendasiin lu pakai aja. Gue kasih rating 8 untuk Gundogan. Selanjutnya ada Concedo dengan playstyle rubah ya, antisipasi level 1. Hanya bisa bermain sebagai CDM dengan trait berani menekel, work rate medium high. Ini yang agak mirip-mirip gameplaynya dengan si Makalele. Jadi kalau kalian dapat Concedo, pakai aja bro. Pantesan aja si Randy happy ya, soalnya dapat Osimhen ternyata guys.
Selanjutnya ada Joao Pedro dengan playstyle finisher, shooting 146, speed 145 dengan kemahiran false 9. Gue rekomendasiin kalau lu dapat si Joao Pedro pakai aja. Untuk Joao Pedro gue kasih rating 8,3. Kalau kalian dapat pakai aja bro. Selanjutnya ada Gusto. Ini RB yang lagi viral guys ya. Dengan over 119, pemain murah, startnya hanya 5.700 tapi punya playstyle rocket, kemahiran komplit fullback. Gue rekomendasiin kalau lu dapat si Gusto dan sekarang RB lu si Munoz, mending ganti aja sama Gusto. Gue kasih rating untuk Gusto 8,7. Worth it banget untuk RB dengan playstyle rocket. Selanjutnya kita ke Yilmaz. Ini selain Gusto, menurut gue yang paling worth it juga si Yilmaz. Stamina bintang 5, bisa bermain sebagai RM, bisa bermain sebagai LW dengan speed 153. Spesial buat dia, satu-satunya pemain over 120 yang memiliki skill kemahiran baru. Jadi untuk Gusto, untuk Yilmaz gue kasih rating 8,7. Kalau kalian dapat Yilmaz, pakai aja bro ya. Selanjutnya ada Singo over 120 dengan start 12.900, tergolong murah untuk over 120 tapi ada harga, ada kualitas. Menurut gue kualitas untuk si Singo ini buruk banget guys ya, dimana dia mendapatkan kemahiran ball playing defender, speednya slow, bertahannya rendah, fisiknya juga nggak terlalu bagus. Untuk Singo gue kasih rating 7 guys ya. Boleh kita bilang Singo over aja yang gede guys. Selanjutnya kita ke Palmer. Selanjutnya kita ke Cole Palmer, over 120, punya playstyle placing level 1, bisa bermain sebagai CAM dan juga RM dengan kemahiran shadow striker, kaki 5/4, skill move bintang 4. Gue kasih rating 8,2 untuk Palmer. Kalau kalian dapat Palmer, pakai aja bro. Selanjutnya kita ke Estevao, RW dengan playstyle rapid yang sesuai dengan speednya 154, dribblingnya 151, meskipun pakai skill kemahiran yang lama, bisa bermain sebagai RM dan juga CAM dengan berat badan yang hanya 70, tinggi 176. Enteng banget guys. Gue kasih rating 8,5 untuk Estevao. Kalau kalian dapat Estevao, pakai aja bro, kecuali lu udah punya RW yang lebih baik. Kalau belum punya RW over 120, gue rekomendasiin lu pakai aja Estevao. Selanjutnya yang bakalan kita bahas over 120, Frank Lampard dengan harga PT yang sangat murah, 17.000 guys ya, berbanding selisih lumayan banyak dengan 120 event sebelumnya. Jadi gue rekomendasiin kalau kalian masih memakai pemain over 117, sebaiknya ambil Lampard. Tapi kalau kalian udah punya gelandang 118 macam Pedri, sebaiknya kalian gak ganti dengan Lampard. Meskipun kalian kejar over, agak nanggung bro. Peningkatan kemahirannya yang masih menggunakan kemahiran lama dan juga playstyle level 1. Jadi untuk Lampard dengan over tinggi 120, harga start yang agak lumayan murah, meskipun gameplaynya agak sedikit di bawah, tapi tetap gue kasih rating 8,5. Kalau kalian dapat Lampard, gas, pakai aja bro. Menurut gue untuk pemain 122 sampai 121 nih sangat-sangatlah worth it karena masih menggunakan skill atau kemahiran baru guys ya. Kita mulai dari Hagi. Dia mendapatkan peningkatan kemahiran atau skill traditional winger dengan playstyle rapid level 2. Otomatis ngacir banget nih kalau dia yang bawa bola ya. Bisa bermain sebagai CM, LM dan juga CAM. Kalau CAM gue rekomendasiin pakai dia di formasi 4-2-2 atau pohon Natal. Kalau solo CAM agak kurang ya, soalnya dia butuh ruang yang luas untuk berakselerasi karena dia memiliki playstyle rapid 2. Bisa bermain sebagai CM, LM, CAM 4 posisi. Makanya gue kasih rating untuk Hagi 9,3. Selanjutnya kita bahas Sneijder, OVR 121, posisi CAM dan bisa bermain sebagai LM dan juga CM dengan peningkatan kemahiran shadow striker atau striker bayangan guys ya. Kita bisa lihat peningkatan kemahirannya di ya emang tukang cetak gol nih guys ya. Positioningnya, penambahan kemahiran di positioning dan juga curve atau lengkungan tendangan guys ya. Memiliki trait long passer, shoot taker, long shoot dan juga playmaker dengan work rate high claw. Dia stay di atas nih guys ya. Dengan playstyle yang sangat mematikan, power shoot level 2, gue rekomendasiin banget untuk Sneijder. Gue kasih rating untuk Sneijder karena kakinya juga 5/5. Gue kasih rating 9.
Kita selanjutnya ke Peter Cech. Ini pemain yang lagi jadi hama banget di rival divisi, di mana semua lawan hampir menggunakan Peter Cech. Dengan tinggi badan 196, berat badan 90, punya playstyle deflector, sangatlah worth it untuk seorang goalkeeper guys ya. Untuk Peter Cech gue kasih rating 9,5. Selanjutnya ada Desailly bro ya. Desailly back fenomenal asal Prancis dan juga Chelsea guys ya. Dengan over 121 bisa bermain sebagai CDM dengan peningkatan kemahiran skill defender atau back murni guys ya. Memiliki dua playstyle yang sangatlah worth it untuk seorang CB, otot dan juga rubah. Punya trait berani menekel dan juga power header yang sangatlah worth it untuk seorang CB. Bisa bermain sebagai CDM, tapi gue lebih rekomendasiin lu jadiin dia sebagai CB. Playstyle otot sangat membantu untuk memotong umpan-umpan udara guys ya. Jadi untuk Desailly gue kasih rating 9,4. Sangat worth it guys ya. Nah, kita masuk ke sesi striker guys ya. Ada Osimhen, OVR 122 dengan playstyle rapid level 1, clinical finisher, dribbling 150, mengalami buff atau peningkatan skill move di event ini, di mana dia memiliki skill move bintang 4, tingginya 186, berat badannya 77. Jadi ini nggak terlalu berat nih pemain guys ya, meskipun dia tinggi tapi tidak terlalu berat. Gameplaynya mirip-mirip sama Cristiano Ronaldo lah. Juga memiliki trait power header dengan tinggi 186. Untuk Osimhen gue kasih rating 9,3. Jadi kalau yang terbiasa pakai striker lincah macam Mbappe, Dembele, bukan pilihan terbaik untuk kalian si Victor Osimhen. Tapi kalau kalian suka berlari lurus, setelah berlari di jalan tol, begitu udah lari lu nggak bisa rebut bolanya karena fisikalnya yang agak tinggi. Lu bisa hentikan dia kalau lu sliding, asal lu nggak ubah arah ya. Selanjutnya kita masuk ke Didier Drogba. OVR 122, salah satu pemain dengan OVR tertinggi di event ini guys ya. Punya fisik 154 dengan skill atau kemahiran poacher, dengan playstyle otot dan juga heading, dengan tinggi 189. Sangat cocok buat kalian yang crossing gaming atau enggak terlalu mengandalkan speed guys ya. Soalnya jujur kalau speed dan dribblingnya si Drogba ini agak kurang. Tapi kalau dia yang menguasain bola, lu roulette, nggak bakalan bisa lu rebut bolanya guys ya. Kalau lu pakai Drogba jangan berlari dah guys, cukup jogging aja guys ya. Nggak bakalan bisa kerebut bolanya, pemain lu bakalan kepental. Apalagi kalau untuk bola udara, back lu sebelum loncat udah jatuh sama Drogba guys. Jadi Drogba karena agak kurang pemain yang cocok pakai si Drogba ini, makanya untuk Drogba gue kasih rating 9,3 guys ya. Kalau kalian pengen nukar, gue sih lebih rekomendasiin sesuaikan dengan gameplay kalian guys ya. Kalau kalian sukanya crossing, ambil Drogba. Kalau kalian sukanya berlari, ambil Osimhen guys ya. Oke guys, segitu dulu pembahasan rating pemain week pertama event champion yang baru bisa gue buat sekarang karena EA ngeluarin pemainnya secara bertahap. Semoga postingan ini membantu kalian memilih pemain terbaik untuk tim kalian. Gua Kilua pamit dulu. Kalau post ini membantu kalian, jangan lupa like dan subscribe channel Bantai Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.